pemerintahan itu tidak sulit gitu. Oke, berarti ilmu pemerintahan ini enjoy ya Bang? Enjoy. Apalagi buat orang-orang yang enjoy suka. aja bro gitu iya, bawa di enjoy aja ya. Halo Sobat Visip. Nah, kali ini kembali lagi nih bersama Visip Umrah Official dan akan membahas hal-hal menarik nih seputar tentang Visip nih. Nah, kali ini bersama saya Dirlina Siregar dan saya nggak sendirian, nanti bakal ada teman saya, tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Nah, saya Dirlina Siregar, Prodi Ilmu Pemerintahan, dan kali ini semester 7, artinya udah mahasiswa semester akhir nih teman-teman. Nah, kali ini bersama teman saya, mungkin boleh Bang Wahyu kenalan dulu. Baik, terima kasih untuk Kak Dirlina udah membuka ya. Maksudnya kawan-kawan juga udah tahu tadi nama saya Wahyu. Mungkin saya lebih perkenalkan lagi kembali. Nama saya Wahyu Sriwadana. Saya juga semester 7 di Prodi Ilmu Pemerintahan nih sama dengan Kak Dirlina. Semester ambang batas gitu ya. Udah semester akhir nih ya. Udah semester akhir. Skripsi udah membayangi belum? Aduh, jangan ditanya itu. Lanjut ya. Oke. Ya, berarti ini Bang Wahyu ini sama nih ya seperti Dirlina, masih semester akhir nih, dan kebetulan kita sama-sama di organisasi yang sama ya Bang. Betul. Di Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Visip Umrah gitu. Nah, mungkin teman-teman banyak nih Bang yang belum tahu apa sih ilmu pemerintahan itu gitu. Mungkin Bang Wahyu boleh, ilmu pemerintahan itu apa sih Bang? Baik, kalau mengenai ilmu pemerintahan mungkin bisa kita ambil dari definisi salah satu tokoh ya Kak. Salah satunya itu Syafi'i 2011 yang mengatakan bahwasannya ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara kepengurusan dari eksekutif, terus pengaturan dari legislatif, dan juga koordinasi kepemimpinan dari pemerintahan itu sendiri. Lalu bisa kita lebih luaskan lagi bahwasannya ilmu pemerintahan itu mempelajari berbagai masalah nih Kak, dari manajemen, keorganisasian, administrasi, dan juga kepemimpinan dari suatu organisasi maupun badan publik yang memang sudah bertugas nih Kak untuk melakukan penguasaan dari suatu negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Itu sih Kak. Berarti dapat kita simpulkan bahwa ilmu pemerintahan itu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang legislatif, eksekutif, dan yudikatif tentang bagaimana menjalankan roda ilmu pemerintahan gitu ya Bang. Di negara tersebut. Nah, gitu. Benar. Mungkin teman-teman kita nih kan sudah masuk nih Bang, mahasiswa baru nih kan. Banyak nih mahasiswa yang kembang kucut nih, kayak cap cukup yang mana sih yang paling bagus nih gitu. Dan ikut kata-kata orang tua gitu. Bener ya. sekali gitu, kayak patokannya kalau kamu masuk ilmu pemerintahan nih bakal jadi PNS atau bakal jadi apa gitu kan. Kenapa sih Bang harus ilmu pemerintahan? Mungkin boleh dijabarin Bang? Baik, kenapa harus ilmu pemerintahan? Pastinya menurut saya itu seru ya Kak. Karena yang pertama nih, yang serunya kenapa? Kita bakal dibekali oleh wawasan yang luas dan pengetahuan yang luas mengenai isu-isu politik dan pemerintahan. Apalagi yang kita lihat di Indonesia sendiri, negara kita sendiri, dinamika politik dan pemerintahan itu sangat kuat Kak. Nah, muncullah di situ nanti ada hoax atau berita simpang siur. Nah, mahasiswa ilmu pemerintahan ini bisa minimalisir lah untuk tidak terikut-ikut berita hoax tersebut Kak. Itu yang pertama tuh. Lalu yang kedua nih, seluruhnya lagi kita bisa menganalisis suatu kebijakan dari pemerintahan Kak. Apakah kebijakan tersebut sudah tepat sasaran, tepat guna kepada masyarakat, atau malah sebaliknya nih, kebijakan tersebut malah menyusahkan masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga serunya lagi nih, kita dari prospek kerjanya bisa jadi PNS pastinya, diplomat, jurnalis, sistem analis, terus juga kita bisa jadi public relation, dan masih banyak lagi. Artinya berarti emang ilmu pemerintahan ini cakupannya luas ya, bukan hanya dari kayak emang banyak nih isu-isu yang terjadi nih, ilmu pemerintahan bisa mengkaji karena memang sudah mempelajari dan emang udah tahu nih apa sih yang terjadi gitu ya. Terus kayak memang kita kan sebagai mahasiswa nih agent of change ya, maksudnya artinya tuh kita agen perubahan nih. Agen perubahan. Iya, jadi kayak teman-teman udah tahu nih gimana sih cara untuk mengatasinya dan hal apa sih yang harus dilakukan gitu. Dan balik lagi tadi, cangkupan prospek kerjanya mungkin lebih luas ya. Lebih luas lagi, cukup luas dia memang. Jadi teman-teman nih mulai dari sekarang jangan hanya berpikir bahwa ilmu pemerintahan itu nanti cuman hanya jadi PNS nih, tapi banyak banget tadi yang disebutin oleh abang kita nih ya Bang Wahyu gitu. Mungkin bisa jadi pejabat yang tidur waktu rapat. Aduh.
Aduh, saya tidak ikut-ikutan tentunya. Tapi semoga menjadi yang baik gitu yang ya. baik gitu. Iya, kita Berarti ambil tadi yang nggak baik aja. Berarti yang tadi nggak baik. Semua baik semua. Oke, Bang. Oke. Mungkin banyak teman-teman nih, kan siapa aja sih Bang yang masuk ilmu pemerintahan? Karena banyak yang berpikir nih, kayaknya bisa masuk ilmu pemerintahan cuman anak IPS nih, anak IPA nggak bisa, atau anak STM Tata Boga tuh nggak bisa. Gimana nih Bang? Siapa aja sih yang bisa masuk ke prodi ilmu pemerintahan? Pastinya kalau untuk masuk prodi ilmu pemerintahan itu sangat welcome ya Kak. Maksudnya dari SMA, SMK, jurusan IPS, jurusan IPA, jurusan SMK yang Tata Boga, dari STM, teknik mesin atau apa, itu semua bisa masuk Kak. Tergantung mereka mengikuti ujian SNMPTN Kak, atau ujian SNMPTN atau mandiri yang memang terbuka dari universitas yang memang sudah ada jurusan ilmu pemerintahan ini sendiri Kak. Jadi sangat welcome lah Kak. Artinya emang prodi ilmu pemerintahan ini terbuka untuk semua jurusan betul. ya. Semua terbuka gitu. Jadi yang penting bebas. dilengkapi semua berkasnya masuk lah ya. Masuk dia. Tergantung juga lulus apa tidak gitu. Itu memang itu. Nah, kan banyak nih Bang yang masih awam banget nih dengar ilmu pemerintahan. Kayak kadang nih kalau di Relina nih ya, kenalan-kenalan di organisasi mana atau ketemu sama orang ditanya nih, prodi apa ilmu pemerintahan gitu. Ada ya kata orang gitu. Jadi kayak apa sih Bang perbedaan ilmu pemerintahan ini dan ilmu politik gitu Bang? Kalau perbedaan ilmu politik dan ilmu pemerintahan mungkin bisa kita lihat dari secara garis besar nih ya Kak. Itu bisa dilihat dari ruang lingkupnya Kak. Nah, sedang kalau ilmu politik itu ruang lingkupnya lebih kepada aspek sosial masyarakat dan kepentingan rakyat. Sedangkan kalau ruang lingkup dari ilmu pemerintahan bisa kita lihat secara garis besar itu lebih kepada asas-asas pemerintahan, sistem pemerintahan, fungsi dari pemerintahan itu tersebut, dan juga bentuk dari pemerintahan itu sendiri Kak. Itu mungkin bisa kita bedakan dari ruang lingkupnya secara garis besar. Gitu. Secara garis besar dan lebih mudah dipahami bisa dibedakan dari garis lingkupnya. Berarti pada kesimpulannya ilmu pemerintahan ini lebih dominan ke mempelajari bagaimana sih mengatur pemerintah gitu ya Bang. Betul. Karena memang ilmu pemerintahan ini Bang di Indonesia sendiri masih tidak semua universitas ada gitu. Jadi cuma beberapa aja gitu. Nah, salah satu yang mempunyai prodi ilmu pemerintahan yaitu Umrah gitu ya Bang. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, menurut Abang nih, pasti banyak dong mata kuliah yang dipelajarin ya. Menurut Abang mata kuliah yang paling disukai apa nih Bang? Karena kan sudah semester 7 nih kan, pasti ada dong yang kayak kalau masuk tuh semangat banget. Atau karena dosennya atau gimana nih Bang? Kalau untuk mata kuliah pastinya kita ada salah satu yang mungkin kita belajarnya enjoy ya. Kalau saya sendiri mungkin itu komunikasi pemerintahan Kak. Karena ketika kita kan belajar cuma satu semester nih offline. Selebihnya online kita. Tiba-tiba semester 7, semester akhir gitu kan. Jadi komunikasi pemerintahan gitu Kak mata kuliahnya. Karena ketika saya belajar online kan saya merasa enjoy. Saya bisa merasa masuk materi yang diberikan oleh dosen waktu itu Pak Ardi ya. Gitu. Enjoy saya. Berarti ilmu pemerintahan di komunikasi pemerintahan. Oke. Bang, ilmu pemerintahan itu sulit nggak sih Bang? Nanti banyak orang-orang yang kayak malas lah, nanti bahasnya tentang pemerintahan terus, politik terus, gimana nih Bang? Sebenarnya semua itu sulit Kak. Hidup aja sulit gitu. Jangan curhat Bang. Jadi apa nih Bang? Itu tergantung lagi dengan individu yang menjalani Kak. Apakah dia menjalaninya dengan ikhlas, menjalaninya dengan enjoy. Kalau kita menjalani sesuatu dengan beban atau itu tidak enjoy, itu membuat kita ya merasa terbebani dan tidak enjoy gitu. Kan saya merasa pribadi ilmu pemerintahan itu tidak sulit gitu. Berarti ilmu pemerintahan ini enjoy ya Bang? Enjoy. Apalagi buat orang-orang enjoy aja bro gitu ya. Bawa di enjoy aja ya. Baik nih Bang. Berarti ilmu pemerintahan ini emang bagus nih, apalagi buat orang-orang yang kritis gitu kan, yang emang suka isu-isu yang terjadi tentang, apalagi di Indonesia nih kan, banyak banget yang emang perlu kita ulik gitu. Nah Bang, tantangan untuk menjadi mahasiswa ilmu pemerintahan itu apa sih? Kalau tantangan menurut saya nggak ada sih kan. Nggak ada ya? Yang penting lulus ujian aja dulu gitu. Berarti tantangannya skripsi nih ya? Aduh, itu semua tantangan mahasiswa itu kan. Siap nih Bang. Nah, kalau menurut Abang kan banyak nih kan mahasiswa atau siswa-siswa ini kan yang ketika SMA nih aktif banget organisasi. Nah, di Umrah sendiri nih prodi ilmu pemerintahan ada nggak sih Bang organisasi gitu kan yang kayak cocok nih buat saya gitu, anak ilmu pemerintahan, gimana nih Bang? Ya pasti sesuai dengan yang kita pakai ya gitu kan. Kita ada namanya himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan. Jadi himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan itu merupakan suatu wadah dari
dari mahasiswa ilmu pemerintahan itu sendiri gitu. Jadi itu dibentuk dari tahun 2010 Kak. Jadi sampai sekarang mungkin udah 12 tahun udah terbentuk himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan. Nah, berarti teman-teman dari siswa-siswa ini dari luar pulau kan, kita kan sebenarnya ada di Kepulauan Riau nih. Iya. Misal saya kan dari Sumatera Utara nih, kemarin sempat kebingungan gimana sih cara menghubunginya atau gimana ya biar saya dapat informasi gitu. Sampai saya sempat kesasar nih, saya ternyata DM Undip. Iya, jadi ilmu pemerintahan Undip karena saya saking nggak taunya, saya harus hubungi siapa gitu. Ternyata udah dikasih tahu temen, ternyata ada loh mahasiswa ilmu pemerintahan himpunannya yang emang maba-mabanya tuh dirangkul gitu agar tidak keliru gitu kan seperti saya gitu. Nah, berarti Abang dan teman-teman tugasnya juga membantu maba-maba ini ya Bang? Iya, mewadahi mereka gitu. Jadi apa-apa misalkan ada informasi dari kampus itu kita ada menyediakan grup. Nah, isi semua grup itu isinya ya mahasiswa-mahasiswa baru dari ilmu pemerintahan tersebut. Jadi informasi yang bisa kami kasih ya pasti kami kasih di grup tersebut. Jadi jangan sampai ada mahasiswa-mahasiswa yang kesasar seperti kakak nih. Gitu. Oke, berarti nih pada dasarnya himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan ini jadi wadah ya untuk mahasiswa ilmu pemerintahan ya. Nah, teman-teman jangan takut lagi nih, apalagi buat maba-maba ya tadi ya yang mau masuk kita gitu. Aduh Bang, nggak kerasa nih ternyata kita udah sampai di penghujung nih Bang. Lama baru juga. Berapa menit ya rasanya nih? Tapi kita udah sampai nih. Udah sampai di ujung acara. Ada nggak sih Bang satu poin atau kayak pantun atau kuetos gitu buat teman-teman kita gitu atau mahasiswa-mahasiswa agar semangat atau gimana nih Bang? Mungkin ada salah satu quotes nih Kak yang memang saya dari SMP tuh pegang nih quotesnya. Itu isi quotesnya atau pembacaan quotesnya itu setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Aduh, Dip, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Oke, gitu. Nanti saya juga bakal ada Bang, saya nggak mau ketinggalan. Oh ya, silakan. Oke teman-teman, karena kita udah masuk di penghujung, karena sudah lama juga ngobrol tentang ilmu pemerintahan, teman-teman nanti bisa kepoin kita himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan di mana di Bang? Di Instagramnya HMIP Visip Umrah. Nah, buat teman-teman juga nanti yang penasaran apa aja sih yang ada di Visip Umrah Official ini, nanti bisa dikepoin lagi. Nanti YouTube kita dan Instagram kita bakal ada di sini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, karena tadi sudah di close sama Bang Wahyu, Derlina juga nggak mau ketinggalan. Saya juga suka nih Bang, sama ada salah satu pahlawan kita nasional yang mengatakan untuk mahasiswa ini kita harus jadi terbentur, maka terbentuk. Itu dari Tan Malaka teman-teman. Dan saya Derlina Siregar sebagai host hari ini dan teman saya Wahyu Surwadana sebagai narasumber dari Kak Derlina. Pamit undur diri dan see you, bye-bye. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not worth